ibarat sebuah pohon. Andaikan engkau merupakan ranting yang terjauh, ranting yang terkecil, selama masih berhubungan dengan batang pohon, maka tetap akan berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ditemani oleh Pak Makrus akan berbincang-bincang seberapa pentingkah komunitas alumni di sebuah lembaga pendidikan. Gimana Pak Makrus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan lembaga alumni terhadap madrasahnya ini sangat-sangat positif ya. Seberapa penting lembaga ini harus ada, karena hubungan antara lembaga alumni dengan madrasahnya itu ibaratnya sebuah pohon dan buahnya. Kalau madrasah itu adalah pohonnya, alumni adalah buahnya. Alumni yang sekarang sudah menyebar di masyarakat ini ibarat buah yang telah dihasilkan oleh pohon madrasah itu tadi. Apakah buah ini cukup baik? Apakah buah ini disenangi masyarakat? Apakah buah ini jadi buah yang enak dimakan, yang bermanfaat atau tidak? Ini akan dinilai oleh masyarakat. Buah yang baik dihasilkan oleh pohon yang baik. Buah yang baik, alumni yang baik dihasilkan oleh madrasah yang baik. Sehingga ini menjadi saling tolak ukur, antara kualitas madrasah dan kualitas alumni, sehingga ini akan menjadi sebuah hubungan berkesinambungan. Andaikan buah yang ada itu ternyata tidak baik, maka pohon madrasah itu tadi yang mengeluarkan buah itu harus mengetahui dan bisa memperbaiki itu. Begitu juga buah yang ada di masyarakat ini juga akan bisa memberikan satu pandangan-pandangan yang positif terhadap madrasah, sehingga bagaimana supaya buah yang dihasilkan akan semakin baik dan semakin baik. Jadi hubungan madrasah dengan alumni ini adalah hubungan yang berkesinambungan, yang terus saling membangun. Dan ini harus perlu ada. Ada komunitas gitu ya Ada Pak? komunitas, ada hubungan, ada saling membangun, hubungan mutualis, simbiosis mutualisme di antara keduanya. Dan ini tidak bisa dinafikan. Apalagi misalkan madrasah-madrasah yang memang berbasis keagamaan, di mana orang itu, masyarakat cenderung melihat tidak hanya pada satu sisi. Madrasahnya juga dipandang lewat sebuah alumni, alumni juga akan dipandang lewat sebuah madrasah. Jadi ini harus ada dan saling berkesinambungan dan berhubungan baik. Saya pikir seperti itu. Terus nama alumni Pak Makrus itu apa untuk komunitasnya? Kebetulan madrasah yang saya naungi dulu adalah Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin di Undan Kidul, tepatnya di Undan Kidul 13, Kecamatan Undan, Kabupaten Kudus. Ini merupakan madrasah yang cukup lama, berdiri tahun 1969. Lama sekali Pak Makrus ya. Bagaimana di akta yayasannya seperti itu. Jadi ini merupakan madrasah yang tertua di Kecamatan Undaan dan berbasis kepada Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdliyah. Karena waktu itu memang berdirinya madrasah ini merupakan rekomendasi dari pengurus MBC NU Undaan yang menginginkan generasi-generasi Nahdlatul Ulama itu nanti harus ada yang menempuh pendidikan formal, sehingga nanti dapat mengisi peluang-peluang di pemerintahan dan bisa mendapatkan pendidikan yang umum, yang lebih baik, dan tetap dalam koridor Nahdlatul Ulama. Maka
sebagai madrasah yang mengemban amanat tersebut, ini juga menjadi landasan dari alumni, di mana alumninya itu kita namakan Satya Nahmus. Namanya Satya Nahmus. Nah, Ya. Satya Nahmus itu artinya apa, Pak? Satya Nahmus, nama yang bagus Satya sekali. Nahmus. Ya, Satya Nahmus itu kalau kata-katanya Satya itu adalah bakti. Bekti. Satya Nahmus adalah bakti kepada Nahdlatul Muslimin. Kita ingin berbakti dalam artian ingin selalu menjalin silaturahim dengan pihak madrasah, dengan pihak masyayikh, para asatidnya. Karena begini, Nahdlatul Muslimin sebagai madrasah yang berbasis kepada keagamaan Islam itu tidak sembarang madrasah. Para masyayikhnya itu adalah para ulama, para kiai sepuh yang sangat berpengaruh di wilayah Undaan dan sekitarnya. Beliau-beliau ini sudah layak untuk menjadi sebuah pedoman, dan memang yang terjadi seperti itu, menjadi tolak ukur atau menjadi tempat mencari ilmu masyarakat Undaan Kidul dan sekitarnya, dan bahkan di lain-lain kabupaten, di mana kalau ingin belajar agama dengan kualitas yang cukup baik, ya di Nahdlatul Muslimin tersebut, dengan melihat para asatidnya memang para masyayikh, para kiai-kiai yang khos, sehingga kita bentuk Satya Nahmus itu ingin selalu mengabdi kepada Nahdlatul Muslimin, baik secara kelembagaan maupun dalam jalinan masyayikhnya. Itu yang semangat yang kita bangun seperti itu. Semangatnya sangat tinggi, ya, Pak Makros ya. Nah, untuk Satya Nahmus ini apakah tahu kabar alumni yang sampai sekarang, Pak Makros? Alumni Satya Nahmus itu memang karena berdirinya udah lama ya, tahun 69 sampai sekarang itu. Jadi alumninya sudah sangat banyak. Diperkirakan sampai 20.000 alumni, 20.000 nyampe. Banyak sekali. Banyak sekali. Itu menyebar di Kudus, bahkan sampai bisa sampai Demak, Purwodadi, dan Pati, bahkan sampai Jepara. Apalagi akhir-akhir ini Madrasah Nahdlatul Muslimin ini dilengkapi oleh beberapa pesantren, di mana murid-murid pesantren itu dari mana-mana, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari pulau-pulau luar sana yang ingin mengambil ilmu dari Madrasah Nahdlatul Muslimin ini. Berarti basisnya sudah nasional, Pak Makros ya? Hampir bisa dikatakan nasional. Dari Kalimantan ada, Sumatera ada, dari pelosok Jawa juga banyak sekali. Iya. Oke, berarti kabarnya Satya Nahmus ini tahu ya Pak ya, kira-kira ya, kabar tentang alumni gitu ya? Iya, karena kita selalu menjalin hubungan antara mereka lewat lembaga Satya Nahmus. Kita pendataan alumni selalu kita update terus. Setiap tahun kita selalu mengupdate keanggotaan Satya Nahmus itu. Mereka selalu dapat berita-berita yang terbaru dari Madrasah Nahdlatul Muslimin. Tapi juga menjadi sebuah tantangan bahwa Satya Nahmus ini yang pertama harus basis keanggotaan. Itu harus betul-betul rapi. Apa yang harus dikerjakan nanti ketika misalkan alumni-alumni itu dari sekian banyak, dari pulau-pulau luar itu, terus bagaimana cara menjalin komunikasinya? Padahal banyak yang harus kita lakukan di antara mereka, menjalin hubungan antara alumni dan madrasah itu. Apakah kabar-kabar itu lewat online, ataukah bisa sampai kopi darat misalkan. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Satya Nahmus ke depan, bahwa kita harus lebih bisa melayani lebih baik sebagai corong komunikasi, jembatan komunikasi antara madrasah dan para alumni. Oke. Harapannya apa Pak Makros ya? Harapannya para
alumni ini bisa memberikan sumbangsih kepada madrasah. Karena di awal berdirinya sebenarnya dulu itu sekitar tahun 2014, madrasah mengundang para alumni untuk membuat catatan namus ini untuk membantu namus ya. Karena dari pihak madrasah sendiri kalau tidak melibatkan alumni ini juga kurang merata. Bagaimanapun juga alumni dari sekian puluh ribu itu pasti mempunyai kekuatan signifikan. Dan itu terbukti. Alumni-alumni yang diharapkan untuk bisa memperkenalkan namus ke masyarakat sekarang terbukti banyak sekali. Dari alumni-alumni itu entah adiknya, entah putranya, tetangganya, itu banyak yang disekolahkan di madrasah namus ini. Mereka punya hubungan erat dengan namus. Kadang-kadang sampai ke putranya, sampai ke cucunya, itu disekolahkan di namus ini. Karena hubungan ini. Dan tentu saja kalau kualitasnya tidak bagus ya mereka tidak akan percaya Pak Mengurus ya. Iya, dan itu memang sudah terbukti bahwa alumni namus itu alhamdulillah di masyarakat itu ya lumayan baik. Artinya masyarakat percaya, terutama alumni-alumni ini dipercaya sebagai orang-orang yang setidaknya paham lah terhadap masalah keagamaan, yang bisa memimpin keagamaan di kampung, mimpin, bahkan banyak di antara mereka yang sampai bisa menduduki jabatan-jabatan politik, jadi perangkat desa, sampai yang terkecil di kampung-kampung mereka dipercaya. Entah itu dari RT-nya, jadi modin, jadi carik, jadi kepala desa, semua ada seperti itu. Yang sampai di perguruan tinggi lain juga ada yang jadi dosen, ada yang jadi KPK, ada di kehakiman dan segala macam itu, karena ya itu semua berkah dari sebuah sistem pendidikan yang sedikit banyak itu mengedepankan keilmuan-keilmuan Nahdlatul Ulama, warisan-warisan semangat dari Nahdlatul Ulama yang selalu jaga itu. Jadi akhirnya bisa memberikan berkah walaupun sederhana, tapi mereka akhirnya bermanfaat baik di masyarakat. Dan itu yang terpenting juga. Selain itu bahwa alumni sebenarnya ini akan memberikan umpan balik, Pak Agus. Gimana tuh, Pak? Mereka kan sudah ada di masyarakat lama. Mereka sudah berkembang lama dan sudah mengetahui dunia luar. Setelah dia keluar dari namus itu kan, dia berada di mana-mana itu kan mengetahui perkembangan di luar juga cukup baik. Dan inilah yang akan menjadi feedback, akan menjadi umpan balik untuk bisa membangun madrasah namus. Mereka bisa memberikan sumbangsih bagaimana namus ke depan ini, apa yang bisa dilakukan, sehingga nanti madrasah Nahdlatul Muslimin itu betul-betul bisa melayani kebutuhan masyarakat. Itu yang diinginkan, baik dari sisi keagamaan, kemudian ahli di bidang agama, kemudian juga keterampilannya, kemudian karakternya. Ini juga diharapkan selalu update dan selalu diperhatikan dan selalu menjadi lembaga pendidikan yang betul-betul maslahah di mata masyarakat. Itu yang terjadi seperti itu, hubungan antara Satya Namus dan madrasah. Oke. Dan Mama Krustia yang penting sekali itu adalah pesan untuk adik-adik kita yang masih sekolah ataupun yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu pesan apa yang bisa disampaikan Pak? Ya, ada beberapa hal. Setidak-tidaknya bagi adik-adik yang masih di jenjang sekolah atau yang sudah lulus, yang baru lulus. Pertama, jangan pernah merasa putus komunikasi dengan Nahmus, dengan Nahdlatul Muslimin dan para masyayihnya. Ibarat sebuah pohon, andaikan engkau merupakan ranting yang terjauh, ranting yang terkecil,
selama masih berhubungan dengan batang pohon, maka tetap akan berbuah, akan berbunga dan berbuah. Selama ranting itu masih ada hubungan dengan Pohon. batang pohon. Tetapi kalau sudah tidak ada hubungan dengan batang pohon, putus, ini tidak bisa berbuah. Ini loh filosofi ini yang harus kita pegang. Dimanapun para alumnus itu, yang masih baik yang sudah lama atau yang baru, jangan pernah lupa terhadap namus. Soallah pada Bapak Guru, mintalah doa kepada para masyayikh, para yai, ada Yai Zainal Arifin, ada Yai Nur Salam, ada Yai Hasan Junaidi, ada Pak Yai Jambali, ada Pak Yai Temam, seperti itu banyak sekali para masyayikh, ada Yai Soli, Yai Nur Mufid, ada Yai Sodik. Beliau adalah para senior-senior kita, Pak Haji Mawardi. Itu senior-senior kita yang sampai sekarang masih gigih memperjuangkan madrasah dan dengan tulus ikhlas. Mereka sudah ada di Nahmus. Ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 25 tahun. Mereka berbakti dari mulai Nahmus itu tidak ada apa-apanya, artinya masih kecil, sampai alhamdulillah sekarang sudah sangat lumayan besar lah. Karena kan murid Namus itu sudah sekitar 1.900 lah, MTSMA itu sudah hampir 2.000, dan tahun-tahun ini sudah nambah kelas, bisa nambah kelas juga, pengembangan itu. Jadi mulai zaman getirnya sampai zaman agak lumayan berkembang ini, mereka selalu setia untuk mengawal nilai-nilai Nahmus untuk bisa diberikan kepada para masyarakat di sekitarnya ini, para murid-murid, sehingga nanti janganlah kita itu putus hubungan dengan Nahmus. Begitu juga dengan siswa-siswa yang masih belajar. Janganlah terlalu menyepelekan pelajaran-pelajaran yang sifatnya itu pelajaran-pelajaran yang berbasis akhlak, yang berbasis keagamaan ukhrawi. Di Nahmus itu kan ada pelajaran-pelajaran salaf, ada hadis, bulughul maram, kemudian ada tauhid, kemudian ada bahasa Arab, nahwu shorof, alfiyah, ada Fathul Qorib, makna-makna Jawa itu, kitab-kitab kuning itu. Jangan pernah remehkan ini dan kuasailah. Walaupun sekarang merupakan tantangan berat. Orang sekarang tuh kalau memberi makna-makna kitab kuning itu kan sudah kayak sudah. Tapi itu di Nahmus itu masih dipertahankan terus. Nahwu shorof, lalaran alfiyah, kemudian maknani, gandul itu masih dipertahankan terus. Itu merupakan suatu landasan yang kuat sebagai jalinan komunikasi antara orang sekarang dengan ulama-ulama salaf. Sehingga kita harus merasa menjadi santri, merasa menjadi masih dinaungi oleh para masyayikh, seperti itu, lewat pembelajaran itu. Maka bagi adik-adik, tetap memberikan makna gandul, tetap muhafadzah, tetap belajar maknani, seperti itu, menghafal Al-Quran, seperti itu, terus harus menjadi, jangan dilewatkan, jangan sampai itu disepelekan. Jangan terpengaruh sekarang yang akademis dan lebih ke ilmu-ilmu umum. Tapi ilmu agama ini sebenarnya jaringannya sangat kuat, jalinan batin antara kita dengan masyayikh. Dan terbukti memang di masyarakat ya ilmu-ilmu itulah yang nanti sebenarnya sangat mewarnai kehidupan kita. Di masyarakat kita bisa memimpin tahlil, bisa memimpin istighosah, bisa memimpin manakib, bisa memimpin sholawatan, membuat jamiah-jamiah rebana dan segala macam. Itu semua karena ilmu-ilmu itu. Jadi itu jangan diremehkan. Itu sebenarnya harapan dari Satya Nahmus terhadap alumni maupun kepada adik-adik yang masih sekolah. Oke, terima kasih Pak Makrus untuk pembahasan kali ini. Kita ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.